Novel 9 Matahari, Bab 1011. Boom, kekuatan obat yang luar biasa agung meletus terus-menerus di dalam lengan raksasa. Efeknya terlalu hebat. Di lengan raksasa, hantu orang kuat muncul, duduk bersila di kehampaan, wajahnya penuh kegembiraan, lalu mulai berlatih dan menyerap kekuatan obat. Aura yang terpancar dari lengan raksasa itu melonjak dalam garis lurus. Kamu menyempurnakan dan menyerapnya perlahan. Aku akan pergi ke alkimia lagi. Petik 2. Ye Yunfei melirik sosok pria kuat itu, meninggalkan kalimat, dan kemudian memasuki menara hantu. Beberapa waktu lalu, Ye Yunfei memperoleh banyak. Selusin benteng klan Pang diambil, dan sejumlah besar harta yang tersisa dari Zoroastrianisme kuno dipanen di atas bintang yang terbakar. Nyatanya, harta karun yang ditinggalkan oleh kultus Zoroastrian sangat mencengangkan baik dalam jumlah maupun kualitas, jauh lebih baik daripada milik selusin benteng klan Pang. Alkimia dalam beberapa hari terakhir hanya menghabiskan sebagian kecil dari ramuan dan harta alam Ye Yunfei. Hu Miao, Tuan Huang, kalian berdua membantu memilah harta ini. Ye Yunfei mengeluarkan semua harta dari selusin atau lebih benteng Pang Klan dan harta dari kultus Zoroastrian. Ada terlalu banyak, menumpuk menjadi bukit satu demi satu, berguling ke atas dan ke bawah, tanpa akhir yang terlihat. Ye Yunfei belum benar-benar menyelesaikan hal-hal ini. Oke, baik Hu Miao dan Huang Chang mengambil tindakan, memilah tumpukan harta berdasarkan kategori. Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia. Tuan, lihat, apa ini? Tiba-tiba, Hu Miao mengangkat botol seukuran kepalan tangan dan bertanya. Botolnya transparan dan berisi cairan merah menyala. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa ada rune merah menyala misterius yang tersembunyi di dalam cairan ini, yang terlihat seperti kumpulan api kecil yang menyala. Ini, Ye Yunfei mendongak, dan mau tidak mau mengecilkan pandangannya. Ye Yunfei melambaikan tangannya, dan botol itu terbang, melayang di udara, dan tutup botolnya terbuka. Gemuruh, panas yang mengerikan mengalir keluar dari botol. Hati-hati, wajah Ye Yunfei sedikit berubah, dan dengan mengibaskan lengan bajunya, dia menggulung Hu Miao dan Huang Chang ke sisinya. Pada saat yang sama, San Wei Zhen Huo, San Wuyu Huo, dan Dian Huo muncul pada saat yang sama, menjaga di depan Ye Yunfei, dan baru saat itulah mereka memblokir panas yang menakutkan. Ini air suci matahari. Ye Yunfei sedikit terkejut, dan mengenali cairan merah menyala di dalam botol. Kultus Zoroastrian memang sekte yang kuat di zaman kuno alam semesta, dan bahkan memiliki harta karun seperti air suci matahari. Ye Yunfei mengingat apa yang dikatakan Jubi tentang asal-usul kultus Zoroastrian. Aku hanya ingin mengumpulkan beberapa harta langka di dunia untuk membantu ayah membentuk kembali dantian dan meridiannya. Air suci matahari ini tepat. Aku memiliki lebih dari 50 tetes zodiak True Gold Essence yang aku dapatkan di Gods Fallen Land. Aku mendapat genangan kecil air suci akar tanah di bintang Yingxia, dan sekarang saya mendapat air suci matahari. Esensi emas sejati zodiak, air suci akar tanah, dan air suci matahari semuanya dapat digunakan untuk membantu ayah membentuk kembali dantian dan meridiannya. Selanjutnya, mari kita lihat apakah ada lebih banyak harta yang bisa ditemukan. Ye Yunfei berpikir dalam hati. Nyatanya, ketiga harta ini cukup untuk membantu Ye Tianpeng menciptakan dantian dan meridian berkualitas tinggi. Namun, Ye Yunfei berharap menemukan lebih banyak harta untuk membantu ayahnya menciptakan dantian dan meridian yang lebih sempurna. Berikan ayahmu yang terbaik, air suci matahari, apakah itu sangat berharga? Melihat ekspresi terkejut Ye Yunfei, Hu Miao mau tidak mau bertanya, tentu saja itu berharga. Ye Yunfei tersenyum dan dengan hati-hati meletakkan botol Sun Holy Water. Di waktu berikutnya, Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia. Setiap beberapa hari, Ye Yunfei akan memurnikan sejumlah besar pil dan menyerahkannya ke lengan raksasa untuk ditanam. Ramuan yang disempurnakan oleh Ye Yunfei ini semuanya khusus untuk lengan raksasa, dan sangat efektif dalam menyembuhkan dan memulihkan kekuatan lengan raksasa. Selain itu, Ye Yunfei telah mengatur banyak formasi di lautan guntur ini, dan telah mengumpulkan semua jenis esensi energi dari langit berbintang di sekitarnya untuk diserap oleh lengan raksasa. Hampir setiap saat, cedera lengan raksasa itu pulih, dan kekuatannya meningkat pesat. Haha, Ye Yunfei, terima kasih. Anda benar-benar memiliki kemampuan untuk membantu menyembuhkan lengan saya dan memulihkan kekuatan. Petik 2.
pria kuat itu sangat bersemangat. Sekarang sikapnya terhadap Ye Yunfei semakin mesra. Sejauh lenganmu, setiap bagian dari tubuhmu, aku memiliki kemampuan untuk memulihkannya. Ye Yunfei berkata dengan ringan. Mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, pria kuat itu tidak bisa menahan keterkejutannya. Ya, karena Ye Yunfei dapat membantu lengannya memulihkan kekuatannya, kemungkinan besar itu juga dapat membantu bagian lain dari tubuhnya pulih. Pria kuat ini diplot oleh musuh saat itu, terluka parah, dan hampir jatuh. Kemudian, dia membagi tubuhnya menjadi beberapa bagian, menguburnya di tempat yang berbeda, dan mengaturnya dalam pola bawaan gosip, tidak hanya untuk menyembuhkan lukanya, tetapi juga untuk menghindari kejaran musuh. Hanya saja dia terluka terlalu parah saat itu, bahkan jika dia menggunakan biro bawaan gosip, dia tidak tahu berapa lama sebelum dia bisa pulih sepenuhnya. Sekarang, dia tiba-tiba melihat harapan, dan itu adalah Ye Yunfei. Kakak Ye Yunfei, kita benar-benar tidak bertemu selarut ini. Mulai sekarang, kita berdua akan menjadi saudara. Jangan khawatir, setelah aku memulihkan kekuatanku, aku pasti akan melindungimu dan menjamin tidak ada seorang pun di alam semesta ini akan berani memprovokasi kamu. Kita lihat situasinya saat itu. Jika kamu ingin seluruh tubuhmu memulihkan kekuatannya, jumlah sumber daya yang dibutuhkan terlalu besar. Sumber daya yang aku miliki sekarang mungkin tidak dapat memulihkan lenganmu sepenuhnya. Kata Ye Yunfei, sumber daya tidak cukup, kita bisa menjarah lagi. Lagi pula, kita tidak perlu terburu-buru, menghabiskan lebih banyak waktu dan merampok beberapa kekuatan lagi, dan cepat atau lambat kita akan dapat mengumpulkan sumber daya yang cukup. Petik 2, pria kuat itu tersenyum. Itu benar, Ye Yunfei mengangguk. Selanjutnya, Ye Yunfei terus menyempurnakan alkimia. Pada saat yang sama, pasukan besar datang menuju wilayah bintang Xuan Huang dengan sekuat tenaga. Di depan tentara, sebuah bendera besar ditanam di pesawat luar angkasa, diukir dengan 4 karakter agung, Kekaisaran Bulan Kuno. Lapor ke Jenderal Zhenguo, kita akan mencapai medan bintang Xuan Huang dalam 2 hari. Di salah satu pesawat luar angkasa, seorang prajurit mendatangi seorang jenderal dan melapor dengan lantang. Lanjutkan jalanmu. Petik 2. Jenderal itu duduk bersila di kursi tinggi yang ditutupi kulit harimau, memejamkan mata, dan mengangguk. Itu adalah orang-orang dari Kekaisaran Bulan Kuno. Belum lama ini, mereka mengirim pasukan ekspedisi untuk menaklukkan medan bintang yang jauh itu, tetapi seluruh pasukan musnah. Sekarang datang lagi. Tampaknya Kaisar Kekaisaran Bulan Kuno adalah bertekad untuk memenangkan menara Dao Surgawi. Di langit berbintang di kejauhan, ada puluhan pria berdiri di sebuah pesawat luar angkasa, kata salah satu dari mereka. Orang-orang ini bertelanjang kaki, terbungkus jubah putih, memegang tongkat di tangan mereka, dan sebuah salib perak tergantung di dada mereka. Selain itu, lingkaran cahaya putih muncul samar di belakang kepala orang-orang ini, yang terlihat sangat aneh. Hei, begitu banyak pasukan yang mengetahui berita kelahiran menara Dao Surgawi. Dan banyak pasukan telah mengirim ahli untuk menemukan keberadaan menara Dao Surgawi. Apa itu Kekaisaran Bulan Kuno? Kaisar Bulan Kuno Empire ingin memonopoli menara Jalan Surgawi. Itu tidak mudah. Seorang pria mencibir. Bagus. Pria-pria lain mengangguk. Tuan Mayat Raja memiliki perintah. Kita harus mencoba yang terbaik untuk menemukan menara Dao Surgawi. Jika kita dapat mengembalikan menara Dao Surgawi, Tuan Mayat Raja secara pribadi akan mengajari kita tingkat ketiga dari metode hebat untuk mengendalikan mayat. Langit berbintang, sebuah kapal di pesawat ruang angkasa hitam pekat yang terbang cepat, ada beberapa pria tak bernyawa duduk bersila, salah satu dari mereka berkata dengan suara kaku. Metode pengendalian mayat tingkat ketiga. Orang-orang lainnya merasa segar ketika mendengar kata-kata itu. Pada saat ini, orang-orang dari satu kekuatan ke kekuatan lain datang menuju lapangan bintang Xuan Huang. Dan berita tentang kemungkinan kelahiran pagoda Dao Surgawi terus menyebar ke seluruh lautan bintang, dan semakin banyak kekuatan yang mengetahuinya. Faktanya, mengenai pergerakan pagoda Tiandao, beberapa ahli deduksi telah menyimpulkannya beberapa bulan yang lalu. Namun, baru sekarang berita tersebut mulai menyebar secara besar-besaran. Novel 9 Matahari, Bab 1012, Medan Bintang Xuan Huang. Di Bintang Xuan Huang, Senior Cuji, ada yang salah. Saya baru saja menerima berita bahwa pasukan lain dari Kekaisaran Bulan Kuno akan datang menuju medan bintang Xuan Huang kami.
Dikatakan bahwa pemimpin tim adalah Jenderal Zheng Guo dari Kekaisaran Bulan Kuno. Master Jembatan Bintang buru-buru datang ke tubuh Chuji untuk melapor. Jenderal Agung Zheng Guo dari Kekaisaran Bulan Kuno secara pribadi memimpin tim. Ekspresi Chuji berubah drastis. Jenderal Zheng Guo adalah seorang ahli terkenal di Kekaisaran Bulan Kuno, dan memegang kekuatan militer di tangannya, kuat dan kuat. Segera pasang kembali pasukan sekutu dari 5 wilayah dan bersiaplah untuk menghadapi musuh. Kata Chuji dengan suara yang dalam. Oke, aku akan segera melakukannya. Seorang lelaki tua di sebelahnya mengangguk. Orang tua ini adalah orang kepercayaan Chuji. Hanya saja, kali ini, Jenderal Zheng Guo memimpin tim secara pribadi, dan kami datang dengan ganas. Saya khawatir tentara aliansi 5 wilayah kami bukan tandingannya. Saya mendengar bahwa Jenderal Zheng Guo adalah master dari alam pembuka laut. Orang tua itu melanjutkan, pasukan koalisi 5 wilayah kita mungkin bukan tandingannya. Namun, kita masih punya satu harapan, Ye Xiaoyou. Kata Chuji perlahan, itu benar. Hanya ketika Ye Yunfei bergerak, dia bisa berharap untuk mengalahkan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Belum lagi penguasa alam perintis laut, Ye Yunfei ditemani oleh 2 penguasa legendaris dari alam kesengsaraan surgawi. Kata orang tua itu, kirim seseorang untuk menghubungi Ye Xiaoyou segera. Selama Ye Xiaoyou bersedia mengambil tindakan, pasukan Kekaisaran Bulan Kuno tidak akan menjadi masalah. Kata Chuji, aku mengerti. Pria tua itu mengangguk dan berbalik untuk pergi. Bidang bintang ini sangat jauh. Akankah menara Dao Surgawi benar-benar lahir di medan bintang terpencil ini? Petik 2. Pada saat ini, sekelompok kecil wanita berdiri dalam posisi tertentu di langit berbintang, dan salah satunya adalah seorang wanita parubaya yang melihat ke langit berbintang yang jauh dan berkata dengan lantang. Mungkin, harta karun sangat umum untuk lahir di tempat terpencil. Petik 2. Di samping wanita parubaya, seorang wanita tua berambut putih dengan tongkat berkata, Nenek Xing, tolong ambil gambar dan simpulkan jejak pagoda Tiandao. Petik 2. Wanita parubaya itu berkata, Oke, mari kita lakukan deduksi. Petik 2. Wanita tua berambut putih itu mengangguk. Kemudian, wanita tua berambut putih itu duduk bersila di langit berbintang, mengeluarkan bola ungu, menggantungnya di depan tubuhnya, dan mulai membuat segel dengan tangannya, melakukan deduksi. Kami melindungi hukum untuk Nenek Xing, kata wanita parubaya itu. Lebih dari selusin wanita mengelilingi Nenek Xing dan menjaganya dengan ketat. Sebelum saya menyadarinya, 2 hari telah berlalu. Guntur abis. Di peti mati batu, ribuan botol giok digantung di sekitar lengan raksasa, dan pil terbang keluar dari botol giok satu demi satu, dan tersedot ke lengan raksasa untuk dimurnikan. Booming, suara keras terus-menerus ditransmisikan dari bagian dalam lengan raksasa, dan kekuatan obat yang mengerikan mengalir deras dan melonjak. Saat jumlah pil pemurnian meningkat, aura lengan raksasa naik dalam garis lurus. 2 jam kemudian, akhirnya, semua ramuan diserap oleh penyulingan lengan raksasa. Nafas lengan raksasa itu juga naik ke tingkat yang sangat menakutkan. Boom! Badai energi yang mengepul meraung di permukaan lengan raksasa, menyebabkan ruang di sekitarnya terus berubah bentuk. Semua ramuan yang cocok untukmu di tanganku telah dimurnikan. Benar saja, lenganmu ini tidak dapat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Petik 2. Ye Yunfei merasakan nafas yang keluar dari lengan raksasa itu, dan berkata sambil menghela nafas. Lenganku telah pulih sekitar 70% dari kekuatannya. Kekuatan yang tersisa sebelumnya hanya sekitar 30%. Ini sudah merupakan peningkatan besar. Saya sekarang sepenuhnya percaya bahwa, dengan sumber daya yang cukup, Anda memang dapat memulihkan lengan saya sepenuhnya. Petik 2. Di lengan raksasa, hantu pria kuat muncul, terlihat sangat bersemangat. Dan, dengan kondisi lenganku saat ini, bahkan jika aku meninggalkan jurang guntur ini, itu tidak akan haus seperti sebelumnya. Karena kekuatannya mencapai tingkat tertentu, ia dapat menutup rapat energinya sendiri sehingga tidak akan hilang. Di masa depan, lenganku bisa bergerak bebas kemana-mana. Petik 2. Kata pria kuat itu. Memang, Ye Yunfei mengangguk. Oke, selanjutnya, mari kita lanjutkan mengumpulkan sumber daya. Petik 2. Orang kuat itu sangat ingin mencoba. Lengan ini telah pulih hingga 70% dari kekuatannya, yang membuat orang kuat itu sangat bersemangat. Sekarang, jika saya bertemu semut dengan kekuatan alam kesengsaraan surgawi, saya dapat dengan mudah membunuh satu dengan satu jari.
Bahkan jika Anda bertemu Master Domain, Anda dapat dengan mudah melawan mereka. Petik 2. Orang kuat itu berkata dengan percaya diri. Di atas alam kesengsaraan surgawi adalah alam-alam. Saya akan beristirahat dan memulihkan diri dulu, lalu kita akan meninggalkan Thunder Abyss ini untuk mengumpulkan lebih banyak sumber daya. Petik 2. Kata Ye Yunfei. Setelah berbicara, Ye Yunfei memasuki menara hantu dan duduk bersila. Mari kita tingkatkan kekuatan Taoti. Petik 2. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengeluarkan sejumlah besar harta. Yang utama adalah semua jenis kristal dengan aura yang kuat. Ada tumpukan kristal yang jumlahnya tak terhitung. Fiu. Taoti membuka mulutnya dan mulai melahap tiangnya. Kemudian, Ye Yunfei berpikir. Suara mendesing. Seekor burung aneh berwarna merah dan 2 nyala api terbang keluar dari tubuh. Mereka adalah Sanwei Zhenhuo, Sanwuyu Huo, dan Dian Huo. Saya memiliki 3 jenis api yang berbeda di tangan saya sekarang. Saya dapat mencoba mempraktikkan formula api yang berbeda. Metode, rahasia dari formula api yang berbeda adalah menggunakan api yang berbeda untuk bertarung, dan kekuatannya sangat bagus. Ye Yunfei melihat pada 3 api berbeda yang melayang di depannya, berkata pada dirinya sendiri. Selanjutnya, Ye Yunfei mulai berlatih seni api berbeda. Ketiga api yang berbeda ini, Ye Yunfei, telah disempurnakan, dan mereka sangat patuh, sehingga mereka berkultivasi dengan sangat lancar. Sebulan kemudian, Ye Yunfei akhirnya berhasil berlatih. Sejak saat itu, Ye Yunfei dapat menggunakan 3 api berbeda ini untuk bertarung. Different Fire Jue adalah salah satu kartu hall terbesarku. Ye Yunfei berkata pada dirinya sendiri. 3 api berbeda melayang di sekitar tubuh Ye Yunfei, melepaskan panas yang mencengangkan. Kemudian, Ye Yunfei memadamkan 3 api yang berbeda. Saat ini, pelahap sudah melahap semua kristal. Kekuatannya telah meningkat pesat. Ye Yunfei menerima Lei Ze dan keluar dari menara hantu. Sekarang, mari kita tinggalkan jurang guntur ini, kata Ye Yunfei ke lengan raksasa itu. Oke, di lengan raksasa itu, hantu lelaki kuat itu mengangguk, tidak sabar. Dia ingin mengumpulkan sumber daya dengan cepat agar lengan ini bisa pulih secepat mungkin. Lengan raksasa ini telah pulih hingga 70% dari kekuatannya, dan sudah bisa berjalan bebas di langit berbintang, tanpa tertahan di jurang guntur ini. Tentu saja, jurang guntur ini masih merupakan tempat terbaik untuk penyembuhan dan rehabilitasi lengan raksasa. Namun, dengan Ye Yunfei di sini, dia dapat membantu lengan raksasa itu menyembuhkan dan memulihkan kekuatannya. Selama sumber dayanya cukup, Ye Yunfei dapat memulihkan lengan raksasa. Itu ke kondisi puncaknya. Oleh karena itu, lengan raksasa ini tidak lagi harus berada di jurang guntur ini. Ye Yunfei keluar dari sarkofagus dan mengirim sarkofagus ke menara hantu. Pada saat ini, Lei Ze masih berada di lautan guntur, memurnikan dan menyerap esensi petir. Selama periode waktu ini, Lei Ze menyerap esensi petir dalam jumlah besar, dan kekuatannya mengalami peningkatan besar. Tidak buruk, Ye Yunfei merasakan napas Lei Ze, mengangguk dan berkata. Kemudian, Ye Yunfei menyingkirkan Lei Ze, dan mulai keluar dari Thunder Abyss. Selanjutnya, ada 3 tugas. Pertama, mengumpulkan lebih banyak sumber daya untuk membantu lengan ini meningkatkan kekuatannya. Kedua, menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Ketiga, menemukan beberapa harta langka untuk membantu ayah membentuk kembali Dantian dan Meridian. Dari tentu saja, tugas terpenting adalah menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Namun, yang terbaik adalah menunggu sampai kekuatan lengan ini cukup kuat untuk pergi ke orang Miao untuk menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya, dan kepercayaan diri akan lebih besar. Petik 2. Di luar jurang guntur, Ye Yunfei berdiri di langit berbintang, berpikir. Ye Yunfei tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini, dia pasti tidak akan bisa masuk ke suku Miao dan menyelamatkan ibu dan saudara perempuannya. Dia harus bergantung pada kekuatan lengan ini. Oleh karena itu, dia tidak bisa bertindak terlalu tergesa-gesa kalau tidak. Ye Yunfei pasti sudah bergegas ke gerbang orang Miao dan menyelamatkan orang secara langsung. Novel 9 Matahari, Bab 1013. Hah, sepertinya ada pasukan besar berbaris di langit berbintang tidak jauh, dan arahnya adalah lapangan bintang Xuan Huang. Tiba-tiba, transmisi suara dari orang kuat itu terdengar di lautan jiwa Ye Yunfei. Dengan kekuatan yang melonjak,
kemampuan persepsinya juga telah meningkat pesat, dan dia sudah mampu memahami situasi langit berbintang yang luas. Pasukan besar, mereka seharusnya berasal dari Kekaisaran Bulan Kuno, dan kebanyakan dari mereka datang ke arahku. Ye Yunfei tertegun sejenak, lalu mencibir. Belum lama ini, ketika Ye Yunfei mengambil tindakan melawan pasukan ekspedisi Kerajaan Bulan Kuno, dia sudah berpikir bahwa Kerajaan Bulan Kuno pasti tidak akan berhenti di situ. Kami memiliki target perampokan pertama kami, kata Ye Yunfei sambil tersenyum. Maksudmu Kekaisaran Bulan Kuno? Pria berotot itu bertanya. Itu benar. Saya mendengar bahwa Kekaisaran Bulan Kuno sering mengirimkan pasukan ekspedisi untuk menyerang beberapa medan bintang yang lemah di langit berbintang, membakar, membunuh, dan menjarah. Mereka seharusnya mengumpulkan banyak kekayaan. Ye Yunfei mengangguk dan berkata, dengan cara ini, itu pasti domba yang gemuk. Pria kuat itu mengangguk, memanggil. Ye Yunfei menunjukkan gerakannya dan bergegas menuju langit berbintang di kejauhan. Pada saat ini, di langit berbintang yang jauh, pasukan besar berbaris menuju medan bintang hitam dan kuning. Lapor ke Jenderal Zhenguo, dengan kecepatan kita saat ini, kita akan mencapai medan bintang Xuanhuang dalam waktu sekitar setengah hari. Petik 2. Di salah satu pesawat ruang angkasa, seorang prajurit melapor kepada seorang jenderal yang bermartabat. Bagus sekali, sampaikan perintah untuk menyiapkan prajurit. Begitu mereka mencapai medan bintang Xuanhuang, mereka akan langsung menyerang dan menduduki seluruh medan bintang. Juga, tangkap Ye Yunfei. Petik 2. Jenderal itu mengangguk dan memberi perintah. Jenderal mengerti. Prajurit itu menjawab, berbalik dan pergi. Jenderal, sebenarnya, yang paling dihargai yang mulia adalah pagoda Dao Surgawi, kata seorang lelaki tua pendek di sebelahnya. Saya mengerti. Penyihir tua, saya ingin menyusahkan Anda untuk menyimpulkannya dengan hati-hati dan lihat apakah Anda dapat menyimpulkan beberapa petunjuk yang berguna, kata Jenderal Zhenguo. Jenderal, jangan khawatir, saya akan menyimpulkan menara Dao Surgawi sesekali. Penyihir tua itu mengangguk dan berkata. Kemudian, penyihir tua itu duduk bersila, mengeluarkan sepotong kulit kura-kura yang sudah usang, dan mulai menyimpulkan. Pada saat ini, di Xuanhuang Starfield, Cuji dan pasukan dari pasukan sekutu 5 wilayah sedang menunggu dengan kekuatan penuh. Setiap anggota koalisi 5 domain berada di bawah tekanan besar. Karena, kali ini, pasukan Kerajaan Bulan Kuno datang dengan mengancam, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari pasukan ekspedisi sebelumnya. Jenderal Zhenguo yang memimpin tim bahkan lebih kuat dengan reputasi yang kuat. Senior Cuji, mengapa Tuan Ye belum muncul? Dengan kekuatan tentara aliansi 5 wilayah kita tidak dapat melawan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Petik 2. 5 sekarang, Medan Bintang, ... Tuan dari pasukan koalisi 5 wilayah mengepung Cuji satu persatu, bertanya dengan gugup. Jangan khawatir, semuanya. Aku telah mengirim seseorang untuk menghubungi Ye Xiaoyou. Dia akan segera datang, kata Cuji. Hanya saja aku memperingatkanmu, mulai sekarang, jangan memikirkan Ye Xiaoyou lagi. Tambah Cuji. Senior Cuji, jangan khawatir, betapapun beraninya kami tidak berani memprovokasi Tuan Ye. Petik 2. Kami bingung sebelumnya, dan kami tidak tahu apakah Tuan Ye akan meminta pertanggungjawaban kami di masa depan. Petik 2. Senior Cuji, sekarang maka Anda harus berbicara dengan baik untuk kami di depan Tuan Ye. ... Perwira tinggi pasukan koalisi menjawab satu demi satu. Belum lama ini, menyaksikan Ye Yunfei memimpin sekelompok ahli yang tangguh untuk dengan mudah memusnahkan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno membuat para pemimpin tingkat tinggi dari koalisi 5 wilayah gemetar ketakutan. Karena, banyak dari eksekutif tingkat tinggi ini pernah berkonflik dengan Ye Yunfei sebelumnya. Dia bahkan menyerang dan mengepung Ye Yunfei, ingin menangkapnya dan menyerahkannya ke klan Singkong Pang. Hal yang paling menakutkan bagi pasukan koalisi tingkat tinggi ini adalah Ye Yunfei akan menyelesaikan masalah lama dengan mereka. Aku akan mencoba yang terbaik. Cuji mengangguk. Saya harap Tuan Ye tidak akan meminta pertanggungjawaban kami. Jika tidak, dengan kekuatan Tuan Ye saat ini, dia dapat menghancurkan kami sampai mati dengan satu jari, kata seorang perwira koalisi berpangkat tinggi sambil menghela nafas. Banyak pasukan koalisi tingkat tinggi di sekitar mendengar ini, dan hati mereka tenggelam. Terutama pasukan berpangkat tinggi yang memiliki permusuhan dengan Ye Yunfei merasa lebih tidak nyaman.
Saat ini, laporan, Senior Chu, saya baru saja kembali dari Akademi Dao Surgawi di wilayah Desolate Utara. Din Sima berkata bahwa Tuan Ye telah pergi beberapa hari yang lalu, dan kemungkinan besar dia telah meninggalkan wilayah Bintang Xuan Huang. Seorang lelaki tua bergegas dan mendatangi Chu di depan mesin, dia berkata dengan terengah-engah. Ye Xiaoyou meninggalkan Xuan Huang Starfield. Wajah Chu Ji sedikit berubah. Tidak baik, Tuan Ye telah meninggalkan Xuan Huang Starfield, apa yang harus kita lakukan? Petik 2. Setelah mendengar apa yang dikatakan lelaki tua itu, semua pasukan koalisi tingkat tinggi menjadi panik. Apakah Dekan Sima berkata, kemana Ye Xiaoyou pergi? Tanya Chu Ji. Din Sima sedang mencoba mencari cara untuk menghubungi Tuan Ye. Orang tua itu menjawab, saya harap Din Sima dapat menghubungi Tuan Ye. Chu Ji menghela nafas. Senior Chu Ji, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petik 2. Tanya seorang senior. Tantangan. Chu Ji menarik napas dalam-dalam dan berkata, semua orang berhati berat, karena semua orang tahu bahwa dengan kekuatan pasukan koalisi 5 wilayah, tidak mungkin menjadi lawan dari pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Hanya Ye Yunfei yang bisa menghadapi pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Begitu ada pertarungan, saya khawatir pasukan koalisi 5 wilayah kita akan habis. Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu di dalam hati mereka. Pada saat ini, di langit berbintang dekat Xuan Huang Starfield, pasukan Kekaisaran Bulan Kuno bergerak maju. Jenderal, Xuan Huang Starfield ada di depan. Seorang prajurit datang untuk melapor kepada Jenderal Zhen Guo. Oke, sampaikan pesanan saya dan langsung masuk. Di dalam pesawat ruang angkasa, Jenderal Zhen Guo berdiri dan berkata dengan enteng. Ya, tentara itu menjawab dengan keras. Namun, saat ini, di depan pasukan Kekaisaran Gu Yue, Ye Yunfei muncul, dengan tangan di belakang, berdiri di langit berbintang, menatap pasukan Kekaisaran Gu Yue yang berputar dengan mata tenang. Boom, saya melihat bahwa pesawat ruang angkasa yang padat di langit berbintang mengguncang langit berbintang seperti semburan baja. Di pesawat ruang angkasa paling depan, sebuah bendera besar ditanam, dengan 4 tentara terukir di atasnya, Kekaisaran Bulan Kuno. Potong, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk. Gemuruh, pedang spiritual 5 elemen bergegas keluar, memenggalnya seperti 5 naga banjir. Klik, bendera besar itu langsung dirobek oleh 5 pedang spiritual dan berubah menjadi abu. Ledakan, pesawat luar angkasa dengan spanduk itu juga langsung ditebas oleh 5 pedang spiritual dan meledak, seperti kembang api di langit berbintang. Semua prajurit di pesawat ruang angkasa meninggal secara tragis. Ini baru permulaan, selanjutnya, 5 pedang spiritual berguling ke depan, memotong selusin pesawat ruang angkasa di depan mereka menjadi berkeping-keping dalam sekejap. Ini seperti rangkaian kembang api yang terus-menerus dipadamkan lebih dari selusin. Suara jeritan bergema di langit berbintang. Musuh sedang menyerang. Siapa itu? Segera, pasukan Kekaisaran Bulan Kuno benar-benar berantakan. Tentara yang tak terhitung jumlahnya meraung dan bergegas keluar dari pesawat luar angkasa satu demi satu. Mencari kematian, kekuatan jiwa Jenderal Zhen Guo sangat kuat, dan dia dengan jelas merasakan adegan di mana lebih dari selusin pesawat ruang angkasa tentara di depan dipotong-potong. Dengan gemetar karena marah, dia bergegas keluar dari pesawat ruang angkasa, melihat ke arah langit berbintang di depan dengan mata tajam. Anak nakal, segera, mata Jenderal Zhen Guo terpaku pada Ye Yunfei, dan niat membunuhnya mendidih. Novel 9 Matahari, Bab 1014. Nak, siapa kamu? Mengapa kamu menyerang pasukan Kekaisaran Bulan Kuno kita di sini? Apakah kamu tidak takut mati? Jenderal Zhen Guo menatap Ye Yunfei dengan mata marah penuh niat membunuh, dan bertanya. Melihat Ye Yunfei sangat tenang, dia tidak bisa menahan perasaan curiga, khawatir anak di depannya mungkin berasal dari kekuatan yang kuat. Meskipun Kekaisaran Bulan Kuno milik kekuatan yang relatif terkenal di Tianluo Xinghai. Namun, masih ada beberapa kekuatan super di Tianluo Xinghai, yang kekuatannya lebih kuat dari Kekaisaran Bulan Kuno. Jika kekuatan super itu diprovokasi, Kekaisaran Bulan Kuno akan berada dalam masalah serius. Jenderal, mengapa repot-repot berbicara omong kosong dengan anak ini? Biarkan aku naik dan menamparnya sampai mati. Seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam Kekaisaran rentan. Dia berani menghalangi jalan tentara Kekaisaran Bulan Kuno kita, dan dia sangat tidak sabar. Petik 2. Sejumlah
besar Master Alam Starbreed berkumpul di samping Jenderal Zhenguo, menatap Ye Yunfei. Mereka semua mengajak berkelahi. Aku Ye Yunfei, kata Ye Yunfei dengan tangan di belakang punggung dan matanya tenang. Dia adalah Ye Yunfei. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei, semua orang tercengang dan tidak percaya. Beberapa hari yang lalu, ketika berita pemusnahan pasukan ekspedisi menyebar kembali ke Kekaisaran Bulan Kuno, hal itu menimbulkan sensasi di seluruh pengadilan. Terutama setelah mendengar bahwa pasukan ekspedisi dihancurkan oleh seorang pemuda bernama Ye Yunfei, dan jenderal pasukan ekspedisi juga ditangkap oleh Ye Yunfei, semua menteri Kekaisaran Bulan Kuno sangat terkejut. Kamu adalah orang yang memusnahkan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno kita. Jenderal Zhenguo menatap Ye Yunfei dengan tajam, dan bertanya dengan tidak percaya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang Ye Yunfei. Bagaimana mungkin seorang anak laki-laki dengan kekuatan alam kekaisaran dapat menghancurkan pasukan ekspedisi Kekaisaran Bulan Kuno? Itu benar, itu memang dihancurkan olehku. Termasuk pasukanmu, itu juga akan dihancurkan olehku. Ye Yunfei tersenyum ringan. Nak, kamu mencari kematian. Jenderal Zhenguo menyipitkan pandangannya, niat membunuhnya tidak terbatas. Jenderal, aku akan membunuhnya, teriak Master Jembatan Bintang Akhir dengan tajam. Ini adalah pria bertubuh kekar, dan dia mengeluarkan pisau emas besar, dengan sikap yang mengesankan. Oke, Jenderal Zhenguo mengangguk. Nak, ambil nyawamu. Pria kekar itu mengangkat pisau emas besar di tangannya, dan bergegas menuju Ye Yunfei di langit berbintang. Langit berbintang bergetar saat dia lewat, seperti binatang purba. Pisau emas besar di tangannya memancarkan aura kompor, sangat mendominasi. Dengan tangan di belakang punggungnya, Ye Yunfei tidak bergerak, dan menatap pria gagah yang mendekat dengan cepat. Dalam sekejap mata, pria kekar itu sudah bergegas ke Ye Yunfei, mengangkat pisau emas besar di tangannya, dan menebas kepala Ye Yunfei. Saat ini, Ye Yunfei masih tidak bergerak. Nak, kamu sangat bodoh. Ingat itu di kehidupanmu selanjutnya, jangan memprovokasi Kekaisaran Bulan Kuno kita lagi. Melihat kelakuan Ye Yunfei, pria kekar itu tertegun sejenak, lalu mencibir. Dia berpikir bahwa Ye Yunfei membatu oleh serangan yang dia hadapi. Tidak mungkin, anak ini tidak merespon sama sekali. Mungkinkah dia benar-benar ketakutan? Saya pikir dia punya beberapa kartu barusan. Tanpa diduga, dia rentan, satu persatu, berbicara banyak. Boom! Pada saat ini, pedang emas besar dari pria kekar itu telah menebas di depan tubuh Ye Yunfei, dan dengan aura pisau bergulir, itu datang untuk menekan Ye Yunfei. Nak, kamu sudah mati. Pria kekar itu menatap Ye Yunfei dengan mata kejam, dan mencibir. Kaulah yang akan mati. Ye Yunfei tiba-tiba tersenyum tipis, menatap pria kekar itu seolah melihat orang mati. Sepertinya agak buruk. Perasaan buruk tiba-tiba muncul di hati pria kekar itu. Saat berikutnya, suara mendesing. 3 api dengan warna berbeda muncul, melayang di depan Ye Yunfei. Bum bum bum. Ketiga api meletus pada saat yang sama, berubah menjadi 3 lautan api yang menyala, dan tiba-tiba, mereka menyapu ke arah pria kekar itu. Energi pembakaran yang mengerikan menyebar secara instan, menutupi langit berbintang. Ah! Pria kekar itu jatuh ke dalam kobaran api dan langsung berteriak. Energi pembakaran yang mengerikan langsung membakar tubuhnya, mengubahnya menjadi manusia yang terbakar. Ah! Sejumlah besar energi spiritual mengalir keluar dari tubuhnya, berusaha memadamkan api di permukaan tubuhnya. Sebagai Master Jembatan Bintang Akhir, kekuatan spiritualnya sangat kuat. Tapi itu tidak berhasil. Kurang dari 1 napas, jeritan pria kekar ini mulai melemah, dan dia mati terbakar. Kekuatan formula api yang berbeda itu bagus. Ye Yunfei menunjukkan ekspresi puas. Bagaimana ini bisa terjadi? Orang-orang dari Kekaisaran Bulan Kuno tercengang ketika mereka menyaksikan pria kekar itu dibakar sampai mati. Pria gemuk itu terbakar sampai mati begitu cepat sehingga sudah terlambat bagi para penguasa tentara Kekaisaran Bulan Kuno untuk menyelamatkannya. Kamu Yunfei, jadi aku meremehkanmu. Pantas saja, kamu bisa menghancurkan pasukan ekspedisi kami. Pada saat ini, Jenderal Besar Zhenguo menatap Ye Yunfei dengan mata serius. Baru saja, seni api aneh yang digunakan Ye Yunfei membuatnya merasa sedikit bahaya. Hanya saja, jika kamu memprovokasi Kekaisaran Bulan Kuno kita, hanya ada satu ujung, kematian. Kata Jenderal Zhenguo dengan dingin.
Setelah selesai berbicara, dia mulai bergerak, melangkah menuju Ye Yunfei. Dia ingin berurusan dengan Ye Yunfei sendiri. Aku tidak tahu, dengan kekuatanku saat ini, apakah aku bisa menggunakan seni api berbeda untuk menghadapi para penguasa alam perintis laut. Ye Yunfei berpikir sendiri. Jenderal besar Zhen Guo melangkah maju, seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, dia melintasi langit berbintang besar dalam sekejap, dan tiba di depan Ye Yunfei. Jenderal besar Zhen Guo tidak berbicara omong kosong, dia mengulurkan telapak tangannya, memperbesar dan memperkecil, seperti awan, dan meraih Ye Yunfei. Gemuruh, paksaan energi agung datang untuk menekan Ye Yunfei. Ye Yunfei berpikir sejenak, suara mendesing. Seekor burung aneh berwarna merah menyala melaju ke depan dengan dua nyala api. Ledakan, kedua api itu meletus secara langsung dan berubah menjadi dua lautan api, satu merah dan satu hitam. Di langit berbintang, seekor burung aneh bergegas menuju Jenderal Zhen Guo dengan dua lautan api. Panas bergulir, menyapu langit berbintang. Mengaum, Jenderal Zhen Guo meraung marah, dan meninju burung aneh itu. Ledakan, burung aneh itu tidak mengelak atau mengelak, dan langsung bertabrakan dengan kepalan tangan sang jenderal. Panas yang mengerikan, tubuh sang jenderal bergetar, dan tinjunya terbakar di tempat. Ledakan, dua lautan api lainnya menyerbu, satu dari kiri dan yang lainnya dari kanan, dan mengepung sang jenderal. Pergi, jenderal itu meraung dengan marah. Segel kuno berwarna ungu keluar dari tubuhnya, memancarkan cahaya. Ini adalah senjata ajaib asli. Namun, saat berikutnya, pedang spiritual 5 elemen berguling, mengguncang segel ungu kuno yang terbang. Pedang roh 5 elemen adalah perpaduan dari lusinan senjata sihir asli, dan kualitasnya jauh lebih tinggi daripada segel ungu kuno ini. Boom! Jenderal itu ketakutan dan marah, dan bertarung dengan 3 resimen api aneh. Namun, dia dengan cepat terpaksa mundur lagi dan lagi. Oke, jangan buang waktu. Kalian berdua keluar dan hancurkan pasukan ini. Petik 2, Ye Yunfei melihatnya sebentar, dan dia sudah mengetahui kekuatan seni api aneh. Suara mendesing. Saat berikutnya, Hong Bai dan Wu Hua muncul bersamaan. Kemarilah. Hong Bai berubah menjadi tangan besar dengan kekuatan spiritual, meraih Jenderal Zhen Guo sekaligus, membawanya seperti ayam, dan melemparkannya ke depan Ye Yunfei. Wu Hua berjalan menuju pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Novel 9 Matahari. Bab 1015, Yunfei sangat lugas, dia membunuh Jenderal Zhen Guo dengan satu telapak tangan, dan kemudian memurnikan esensi darah. Hancurkan pasukan ini, jangan bunuh mereka yang memiliki kekuatan kerajaan, tapi tangkap yang masih hidup. Kata Ye Yunfei. Ledakan, Hong Bai dan Wu Hua menyerang pasukan Kekaisaran Bulan Kuno dan mulai membunuh, berteriak kesakitan. Keduanya memiliki kekuatan alam kesengsaraan surgawi, dan sangat mudah untuk berurusan dengan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno ini. Hah! Tiba-tiba, wajah Ye Yunfei berubah, dan dia melihat ke arah langit berbintang tertentu di kejauhan. Ye Yunfei menemukan bahwa ada fluktuasi energi di ruang angkasa, dan sosok yang terlihat samar-samar melarikan diri ke ruang angkasa dan melarikan diri ke kejauhan. Aku ingin menggunakan energi ruang di depanku untuk melarikan diri, mungkinkah? Ye Yunfei tersenyum dingin, memanggil. Ye Yunfei mengaktifkan jubah bayangan langit, melintasi jarak luas langit berbintang dalam satu langkah, dan menyusul sosok hantu hanya dalam beberapa langkah. Gemuruh. Dengan pikiran, Ye Yunfei melepaskan energi luar angkasa yang kuat dan menghantam sosok itu. Ledakan. Seorang lelaki tua pendek jatuh dari angkasa, wajahnya penuh ketakutan. Bagaimana mungkin, nak? Kamu benar-benar melihat gerakanku. Orang tua itu menggeram. Apakah kamu pikir kamu bisa menyembunyikannya dariku dengan menambahkan beberapa hukum luar angkasa yang dangkal ke keterampilan tubuhmu? Ye Yunfei tersenyum tipis. Dangkal. Wajah lelaki tua kecil itu bergetar karena marah setelah mendengar apa yang dikatakan Ye Yunfei. Meskipun kekuatan tempurnya tidak terlalu kuat, dia selalu bangga dengan teknik gerakan aneh ini, begitu dia menggunakannya, bahkan jika dia membandingkannya dengan para pembunuh di makam Tianyu, itu pasti tidak kalah. Bahkan master dari alam kesengsaraan surgawi, sulit untuk melihat melalui gerakannya. Tanpa diduga, itu terlihat oleh orang lain dalam sekejap sekarang. Nak, tunggu saja, Kekaisaran Bulan Kuno kami tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Pria tua pendek itu memelototi Ye Yunfei dengan ganas,
lalu menggerakkan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Bisakah kamu melarikan diri? Ye Yunfei tertawa keras, dan langsung melepaskan energi ruang angkasa, melarikan diri ke ruang angkasa dalam satu langkah, dan setelah beberapa langkah, dia menyusul lelaki tua kecil itu lagi. Meskipun metode gerakan lelaki tua kecil ini mengandung beberapa hukum spasial, tampaknya terlalu rendah di depan Ye Yunfei. Orang tua pendek ini bahkan tidak dapat melakukan perjalanan melalui ruang angkasa, tetapi menggunakan beberapa hukum luar angkasa yang dangkal untuk menyembunyikan sosoknya, membuat orang sulit untuk melihatnya. Kelincahannya, bertemu dengan kelincahan luar angkasa Ye Yunfei, seperti bertemu musuh bebuyutan. Boom! Ye Yunfei menggunakan energi luar angkasa, langsung melumpuhkan sosok lelaki tua pendek itu, dan muncul kembali di langit berbintang. Nak, pergilah ke neraka. Pria tua kecil itu ketakutan dan geram, tangannya terbanting ke dalam segel, dan sepotong cangkang kura-kura tua keluar dari tubuhnya, terus membesar, dan semburan energi aneh yang dipancarkan datang untuk menekan Ye Yunfei. Boom boom boom, Ye Yunfei mengulurkan tangannya dan menunjuk, dan tiga api yang berbeda terbang pada saat yang sama, berubah menjadi tiga lautan api, mengelilingi lelaki tua kecil itu. Ah! Lelaki tua itu jatuh ke dalam kobaran api, seketika berubah menjadi lelaki yang terbakar, dan berteriak. Kekuatan formula api aneh terlalu kuat, meskipun lelaki tua kecil ini telah mempraktikkan banyak keterampilan aneh dan teknik rahasia, tidak ada gunanya sebelum menguasai tiga jenis api yang berbeda. Cangkang kura-kura, diliputi oleh api yang mengerikan, runtuh dan tidak terkendali. Ye Yunfei melambaikan tangannya dan mengambil cangkang kura-kura ke tangannya. Tidak, pria tua kecil itu berteriak dengan marah. Cangkang kura-kura ini diwariskan kepadanya oleh tuannya. Ini adalah pecahan baju zirah yang dibuang dari kura-kura dewa legendaris. Setengah dari keterampilan deduksinya bergantung pada cangkang kura-kura ini. Kamu juga datang ke sini. Ye Yunfei mengulurkan tangan dan meraih pria tua kecil itu. Orang tua kecil ini adalah master di tahap akhir si Opening Realm, tetapi sekarang dia dibakar oleh tiga api yang berbeda, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Tertawa, tiba-tiba, sebuah bendera hitam kecil menyerbu lautan jiwa Ye Yunfei, memancarkan energi mematikan, meledak ke arah tubuh jiwa. Nak, rasakan spanduk jiwa hitam. Panji jiwa hitamku telah menelan jiwa ratusan ribu makhluk hidup. Hari ini, aku juga akan menelan jiwamu, membuatmu terbang menjauh dan tidak pernah bereinkarnasi. Petik 2. Pria tua kecil itu berteriak dengan getir. Cewek, Ye Yunfei melepaskan pedang jiwa surgawi dan memblokirnya ke arah bendera hitam. Dang-dang, di laut jiwa Ye Yunfei, pedang jiwa surgawi dan bendera hitam bertarung dengan sengit. Sisi ini bendera hitam pernah melahap jiwa sejumlah besar makhluk hidup, dan kebenciannya luar biasa satu demi satu, wajah mengerikan terus muncul di bendera, melepaskan kebencian, dan kekuatannya menakutkan. Pedang jiwa surgawi bukanlah tandingannya. Laut jiwa Ye Yunfei tertahan, dan untuk sementara, dia tidak bisa bergerak, dan berdiri diam di sana. Nak, aku tidak menyangka kamu telah mengembangkan keterampilan jiwa yang luar biasa, tetapi tidak ada gunanya di depan bendera jiwa hitamku, kamu sudah mati. Pria tua kecil itu menunjukkan senyum ganas, sosoknya melintas, dan bergegas menuju Ye Yunfei. Kemarilah, bersiaplah untuk membunuh. Tanpa kendali Ye Yunfei, tiga api berbeda terhenti di langit berbintang dan tidak lagi menyerang lelaki tua kecil itu. Mati, sosok lelaki tua pendek itu sangat cepat, dan dia datang ke Ye Yunfei dalam sekejap, dan membanting telapak tangannya ke arah kepala Ye Yunfei. Namun, saat ini, booming, lengan raksasa muncul di samping Ye Yunfei di beberapa titik, meraih lelaki tua kecil itu di telapak tangannya. Monster macam apa ini? Pria tua kecil itu ketakutan setengah mati dan berjuang mati-matian, tetapi itu sia-sia. Jangan bunuh dia. Tepat ketika lengan raksasa itu hendak mengguncang lelaki tua kecil itu sampai mati, Ye Yunfei berbicara. Oke, lengan raksasa itu langsung menyegel lelaki tua kecil itu, melemparkannya ke depan Ye Yunfei, dan kemudian berteleportasi ke menara hantu, di mana dia menghilang. Senjata ajaib yang aneh. Dengan pikiran, Ye Yunfei mengeluarkan bendera hitam di lautan jiwa, memegangnya di telapak tangannya untuk memeriksanya, dan menghela nafas. Kemudian, Ye Yunfei menyingkirkan bendera hitam dan cangkang kura-kura. Itu milikku. Pria tua kecil itu sangat tidak rela. Dengan jentikan lengan bajunya, Ye Yunfei menggulung pria tua kecil itu dan memindahkannya ke menara hantu. Suara mendesing. Tuan Ye,
Apakah Anda baik-baik saja? Pada saat ini, baik Hong Bai dan Wu Hua bergegas. Baru saja mereka menemukan bahwa ada sesuatu yang berbeda tentang sisi Ye Yunfei. Jadi, mereka segera bergegas. Aku baik-baik saja. Petik 2. Ye Yunfei mengangguk. Itu bagus. Hong Bai dan Wu Hua menghela nafas lega melihat Ye Yunfei memang aman dan sehat. Tuan Muda Ye, kami telah memusnahkan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Ini adalah orang-orang dengan kekuatan kaisar. Petik 2. Hong Bai menunjuk ke ratusan tentara dengan kekuatan kaisar yang tergeletak di langit berbintang tidak jauh dari sana, dan berkata, "Bagus sekali, ayo, pergi." Ye Yunfei meregangkan tubuhnya dan mengirim ratusan tentara dengan kekuatan kekaisaran ke Menara Hantu, lalu mengeluarkan pesawat luar angkasa, membawa Hong Bai dan Wu Hua ke dalam pesawat luar angkasa, dan pergi. Di langit berbintang ini, hanya ada sisa anggota badan yang melayang di langit dan sungai darah mengalir kemana-mana. Di lapangan bintang Xuan Huang, Cuji memimpin pasukan-pasukan sekutu dari 5 wilayah, dengan cemas menunggu kedatangan pasukan Kekaisaran Bulan Kuno. Semua orang ketakutan. Tiba-tiba, laporkan, di langit berbintang di kejauhan, sebuah pesawat ruang angkasa dengan tergesa-gesa datang, dan teriakan nyaring terdengar dari pesawat ruang angkasa itu. Ini adalah kembalinya mata-mata yang dikirim untuk menanyakan berita. Tampaknya pasukan Kekaisaran Bulan Kuno akhirnya tiba. Melihat pesawat ruang angkasa kembali dengan tergesa-gesa, ekspresi semua orang berubah. Saat berikutnya, pesawat luar angkasa kembali ke depan semua orang, dan seorang pria dengan kekuatan awal di alam Starbridge bergegas keluar dari pesawat luar angkasa. Laporkan, Senior Cuji. Pria itu bergegas ke Cuji, emosinya tampak sangat gelisah, dan ucapannya tidak jelas. Oke, kamu tidak perlu panik. Tentara datang untuk memblokir, air datang membanjiri bumi, untuk melindungi tanah air kita tidak punya pilihan. Semuanya, bersiaplah untuk bertemu musuh. Sebelum pria itu bisa menyelesaikannya berbicara, Cuji berbicara dengan jelas ke telinga semua orang. Lindungi tanah air. Setelah mendengar kata-kata tragis Cuji, pada saat ini, banyak orang bersorak dan berteriak serempak. Tidak, Senior Cuji, dengarkan aku. Kita tidak perlu bertarung lagi. Pasukan Kekaisaran Bulan Kuno telah musnah. Pria itu menjelaskan dengan terengah-engah. Apa? Segera? Semua orang tercengang, menatap pria itu dengan mata tidak curiga, bertanya-tanya apakah mereka salah dengar. Bersambung.